Halo pemirsa, salam jumpa. Senang sekali saya Teti Sanda dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Suara Papua bersama Top Production. Pemirsa, Manokwari, Provinsi Papua Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Side Event Women 20 dan Youth 20 yang akan digelar bulan Juni ini. W20 dan Y20 merupakan mesin penggerak dari kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali November 2022 mendatang. Tentu saja ini merupakan kebanggaan tersendiri dan sejarah bagi Provinsi Papua Barat karena dipercayakan oleh pemerintah pusat sebagai tuan rumah kegiatan berskala internasional. Lalu sejauh mana kesiapan panitia dalam mempersiapkan kegiatan tersebut dan isu apa yang akan diangkat oleh kaum perempuan dan pemuda dalam pertemuan ini, serta dampak dari kegiatan ini bagi pembangunan di Papua Barat. Dan langsung saja di studio sudah ada ketiga narasumber kita. Saya akan langsung sapa pemirsa. Ada Ketua Panitia Penyelenggara Side Event W20 dan Y20 Papua Barat, Pak Melkianus Werinusa. Selamat sore Bapak. Selamat sore pemirsa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Apa kabar? Kabar baik. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, Bapak Hans Lodewijk Mandacan. Selamat sore Pak Hans. Selamat sore para pemirsa dan salam bertemu kembali lagi. Ya, dan ada Ibu kita, Ibu yang cantik, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat, Ibu Elsina Yesesa. Selamat sore Ibu. Sore. Datang, apa kabar Ibu? Kabar baik. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, saya langsung saja ke Pak Ketua Panitia, Pak Melkias. Ini bagaimana rasanya ini? Diberi kesempatan menjadi Ketua Panitia, menjadi tuan rumah dari Side Event W20 dan Y20 di Manokwari, Papua Barat. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang tentu saja berat. Tetapi saya percaya dengan pengalaman dan dengan harapan dan doa kami terus berjalan, karena ini bagian yang harus kita jalani dan ini pengalaman yang sangat menarik, menantang untuk kita dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya saya percaya didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga saya tidak sendiri tetapi juga dengan teman-teman panitia yang lain terus bergandengan tangan untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Seperti itu. Dari 34 provinsi, kenapa sih Papua Barat Pak? Papua Barat itu kita harus bersyukur bahwa dalam menentukan side event G20 khususnya untuk women dan youth itu, salah satu persyaratannya adalah telah seluruh penduduk telah tervaksin COVID itu minimal 80%, dan kami memenuhi persyaratan itu, sehingga kami masuk dalam kategori dan bisa diterima untuk penyelenggaraan dua event yang besar ini. Begitu. Luar biasa ya, satu kebanggaan besar ya Ibu. Iya. Memang kemudian juga dan Bapak mantan Gubernur, Bapak Mandacan siap untuk menerima, jadi memberikan dukungan full untuk pertemuan ini diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Baik, ini H-5 untuk pelaksanaan Women 20 W20. Sejauh mana, sudah berapa persen persiapan panitia untuk suksesnya pelaksanaan W20? Semua kegiatan dan persiapan itu kami sudah laksanakan. Kalau dipresentasikan, saya menghitung-hitungnya sekitar 90%. Nah, yang 10% tersisa itu adalah bagaimana kita menunggu dari teman-teman panitia pusat, dalam hal ini CPP, Cendekiawan Perempuan Papua, dan juga dari Kowani terhadap peserta, tetapi juga agenda acara yang akan di preliminary meeting yang nanti dilaksanakan oleh mereka.
Kami panitia lokal sendiri itu kami sudah mempersiapkan penjemputannya, akomodasinya, konsumsinya, kemudian spot-spot yang nanti mereka kunjungi. Artinya setelah mereka bersidang 1 hari penuh, nanti 1 harinya mereka bersantai, tetapi sementara bisa melihat Manokwari. Kami kemudian mengarahkan ke Mansinam sebagai situs peradaban Papua, tetapi juga di sana ada satu kegiatan perkampungan untuk pemberdayaan perempuan yang secara nasional kita lagi canangkan di Pulau Mansinam. Nanti secara teknis dari Ibu Pemberdayaan menyampaikan. Nah, itu yang kami dorong. Lalu kemudian yang ketiga spot yang nanti dikunjungi juga, kami mempersiapkan pameran mini di mana nanti perempuan itu terlibat di dalamnya, jadi bisa ada gambaran bahwa sebenarnya kami juga tidak tertinggal sih. Tinggal kalau ada pasarnya kami bisa dorong. Sama dengan negara yang lain. Benar, seperti itu. Siap. Baik, Ibu Elsina, kegiatan W20 nanti akan digelar tanggal 8 sampai tanggal 10 ya. Kemungkinan peserta ini mungkin sudah datang di tanggal 7 seperti itu ya. Untuk W20 ini, bagaimana Ibu melihat kesempatan event ini dalam mendorong peran perempuan di Papua Barat? Iya, baik. Saya lihat bahwa kegiatan ini sangat baik sekali dan momen ini harus melibatkan perempuan sehingga perempuan ini melihat bahwa ternyata mata dunia juga tertuju kepada kita di Papua Barat. Ini satu kesempatan yang sangat baik karena kita melihat bahwa kita pelaku-pelaku ekonomi perempuan di Papua Barat ini hampir mama-mama dari pinggiran-pinggiran kampung ini di desa-desa yang ada ini, ya mungkin melalui kesempatan ini mereka juga bisa seperti ada bot-bot pameran itu nanti ditampilkan apa yang mereka sudah buat, itu yang bisa menjadi perhatian juga, menjadi masukan bahan diskusi daripada Women 20 ini di kelompok yang ada sehingga bisa mencapai ada hasil yang akan dibawa. Lalu ada perempuan disabilitasnya juga, ya ini kan peran perempuan disabilitas ini perlu kita angkat karena mungkin selama ini mereka tersisihkan, maksudnya didiskriminasi. Ternyata mereka juga punya kemampuan yang ada sehingga mereka juga angkat di ranah-ranah yang event seperti begini. Publik harus tahu bahwa disabilitas di Papua Barat itu juga mereka punya kerajinan seperti ini ada juga untuk cukup banyak ya Ibu di sini. Ada. Iya. Ada, mereka punya ketua tuh Ibu Pendeta Serli sendiri sebagai Parinusa. Cuma sekarang kan mereka ada sementara ditampung di kantor dinas sosial punya samping itu yang kita harus angkat mereka juga. Ya, itu nanti salah satu isu yang diangkat kan? Iya. Siap. Ibu, ini terkait dengan W20. Mungkin nanti saya juga ke Pak Ketua, tapi dari segi peserta untuk W20 ini ada berapa banyak yang dari luar tamu VVIP ya pesertanya, kemudian yang dari Papua Barat sendiri atau dari wilayah lain di Papua wilayah timur mungkin? Iya, jadi mungkin tamu yang untuk VIP itu dari luar sekitar 78, sedangkan kita juga dari sini sekitar 78 peserta, jadi ya sudah hampir terdaftar ini 88 peserta, yang dimana kalau di daerah sendiri ketua PKK-nya seluruh kabupaten kota, istri daripada bupati, lalu ketua GOW-nya, ikatan-ikatan perempuan, ikatan kesukuan dari beberapa suku yang ada, terus ada pemerhati perempuan, tokoh-tokoh perempuan Papua itu juga ada yang dari Papua juga, ada yang ya mereka menawarkan diri untuk bergabung, ya silakan aja bisa ini. Itu dari sini, lalu pimpinan OPD semua yang ada di Papua Barat juga akan diundang. Berarti terwakilkan semuanya ya? Iya. Terwakilkan semua untuk peserta W20. Iya, 20. Iya. Baik, saya ke Pak Hans dulu. Pak Hans, ini tadi kita bicara dari perempuan, dari pemudanya sendiri bagaimana perannya untuk kegiatan Youth 20 nanti? Ya, kalau untuk kami, untuk Youth 20 akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 19. Tapi 16 itu yang peserta lokal itu sudah berada di Manokwari.
Kalau untuk yang dari luar Papua itu yang besok nanti tanggal 18 pagi. Nah, dari jumlah itu kami Papua Barat setelah kami kemudian di Balikpapan itu penutupan saya diberikan bendera kelanjutan untuk kegiatan di Papua Barat Manokwari. Saya terima itu dan pesan dari CEO nasional, mereka katakan bahwa untuk Papua itu pemuda dari 20 negara itu akan semua hadir. Nah, mereka semua akan hadir. Ya, sampai saat ini sudah terdaftar 15 negara. Luar biasa. Ya. Jadi kemungkinan akan bertambah ya? Ya, akan bertambah. Nah, jadi untuk kegiatan kami panitia daerah sudah 90%. 10% itu nanti kita lihat dari tambahan dari panitia nasional. Karena ada yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh panitia nasional dan ada juga yang panitia daerah. Kalau kami panitia daerah sudah. Panitia nasional itu mungkin H-5 baru mereka ada di Manokwari. Nah, tapi kemarin mereka sudah datang terus kembali lagi. Nah, kegiatan-kegiatan kita, nah itu tema kita itu adalah keberagaman dan inklusif. Inklusif itu keberadaan Papua Barat ini provinsi konservasi berkelanjutan. Nah, sehingga keberagaman itu karena khusus untuk Papua ya, khusus untuk Papua itu mereka bertolak dari situs Mansinam. Nah, terus provinsi Papua Barat itu 3 tahun berturut-turut, nah itu urutan pertama dalam toleransi beragama. Ini yang pemerintah Indonesia karena lihat hal itu, mereka tunjuk Papua Barat sebagai pelaksana. Papua Barat jadi pelaksana terutama di Kota Manokwari. Tadi awalnya mau disampaikan, dilaksanakan di Sorong, cuma karena itu sesuai dengan tema, berarti harus di Manokwari. Nah, yang kedua itu tentang konservasi. Karena Manokwari nomor kedua ya di Indonesia, nah, sehingga semua kegiatan terpusat di Manokwari. Dan kita khusus untuk pemerintah provinsi kita harus berterima kasih karena di provinsi yang lain itu kegiatannya satu-satu. Iya. Iya. Tapi Papua Barat dapat 2 langsung ya. 2 terus pelaksanaan bedanya 9 hari saja. Siap. Iya. 9 hari. Nah, terus kita di sini panitianya 1. Panitia daerahnya 1. Nah, sehingga saya juga mau sampaikan kepada semua pemirsa, mereka melihat ini dari hal positif. Ya. Mereka tidak boleh lihat dari hal negatif. Karena dari keberagaman dari inklusif ini akan nanti difinalisasinya nanti di Bandung. Untuk pemuda ya. Kalau untuk women nanti di Medan. Untuk women di Medan, sedangkan pemuda nanti di Bandung. Nah itu dan hasil itu akan diserahkan kepada Presiden untuk nanti ditindaklanjut di bulan November di Bali. Baik, Bapak, saya potong. Tadi Ibu Elsina katakan bahwa ada kelompok-kelompok dari BKOW, kemudian di BPKK ya, ini sebagai peserta di W20 di Provinsi Papua Barat. Kalau dari pemudanya ini sendiri dari mana, Bapak? Dari pemuda itu kami tidak ambil dari organisasi, tapi dari hasil seleksi. Oke, jadi ini seleksi ya? Seleksi. Benar-benar diseleksi ya? Kalau untuk pemuda diseleksi. Bahasa Inggris. Seperti apa itu tahapan seleksinya, Bapak? Jadi seleksinya itu sudah ada persyaratan-persyaratannya. Itu kami sudah kirim ke website semua organisasi yang ada, organisasi pemuda yang ada. Tapi persyaratan pertama harus linguistiknya, harus bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, itu pertama dulu. Karena nanti mereka diskusi itu dengan bahasa Inggris. Ya. Nah,
Jadi mereka tukar pengalaman antara Papua, Indonesia maupun internasional. Karena nanti mereka diberikan waktu tuh 2 menit untuk perkenalkan antara pemuda Papua dan luar negeri. Itu 2 menit harus dia bisa mengenal satu orang. Jadi benar-benar ini pemuda generasi emas Papua ya? Iya. Karena betul-betul terseleksi gitu. Seleksi, ya. Tidak sembarangan begitu. Memang itu dari hasil seleksi. Siap. Ya. Kalau untuk kita pemuda memang seleksi. Baik, Pak Ketua, ini kan kegiatan yang skala internasional luar biasa. Ya. Nah, tadi kesiapan akomodasi dan segala sesuatunya telah dipersiapkan oleh panitia hampir rampung Ya. 90%. Ini satu kendala kita di Papua Barat itu supporting atau dukungan dari internet. Bagaimana panitia bisa menghandle ini? Kerjasamanya seperti apa ini? Baik. Jadi kemudian bukan hanya internet sebenarnya, mereka juga biar ada internet, tapi kalau listrik padam juga kan tetap Listrik juga. padam. Jadi saling berkaitan semua. Jadi yang menjadi kegiatan ini yang menjadi persyaratan utama kami itu listrik sama internet. Telkom. Lalu apa yang kami lakukan? Kami mendekati teman-teman dari Telkom juga PLN. Kami menjelaskan bahwa event ini adalah event negara, gitu. Sehingga kami tidak saja di sini, tetapi kayak pusat juga kami menyurati. Kami minta teman-teman dari W20 nasional juga langsung ke pusat Telkomsel dengan Telkom. Juga mereka minta provider yang lain, tapi kami bilang provider yang lain kami punya hanya Telkomsel, gitu. Sehingga secara nasional itu Telkomsel dengan Telkom itu mendukung, begitu juga PLN. Jadi memang mereka kemudian akan menempatkan petugas-petugasnya di situ, tetapi di spot-spot yang nanti dikunjungi itu mereka kemudian khusus untuk di pertemuan di Aston itu mereka menambahkan bandwidth. Jadi kami berharap kemudian waktu siaran langsung itu gambar tidak terputus dan suara juga tidak terputus. Memang kemudian yang datang itu secara offline itu mungkin tidak ada, tetapi secara online seluruh dunia itu hadir, 19 negara hadir, sehingga nanti di dalam event itu Bapak Gubernur nanti menyapa pemirsa di seluruh dunia. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi memang kemudian saya kemudian merenungkan bahwa ditunjuknya Manokwari sebagai tuan rumah bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang ada rencana Tuhan di dalam rencana ini, bahwa memang kemudian kita kembali membangun Papua harus dari Mansinap. Luar biasa. Seperti itu. Iya, betul. Baik. Nah itu jadi kami persiapkan khusus untuk Telkom dengan itu, dan itu sudah ada mereka tidak ada masalah, dan itu mereka gadaikan dirinya untuk itu. Oke, baik, siap. Karena ini bukan bicara Papua Barat saja, Pak ya, kita bicara Indonesia ya, di mata dunia. Siap. Baik, Pak Melkias, Pak Hans dengan Ibu Elsie, kita ending sebentar pembicaraan kita kembali nanti. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini.